Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Zara Kalila dari Ekonomi Islam Angkatan 2023. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil dari laporan akhir magang saya terkait proyek akhir magang. Pada proyek akhir ini, saya mengambil judul dengan perancangan strategi konten media sosial, Corporate Social Responsibility atau CSR, dalam mendukung komunikasi program sosial pada Baitumal Muamalat Jawa Timur. Latar belakang dari proyek ini adalah mengingat organisasi modern saat ini tidak hanya berfokus pada suatu pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga diperuntuk untuk memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat melalui implementasi Corporate Social Responsibility. CSR sendiri merupakan komitmen suatu organisasi untuk beroperasi secara etis serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan juga kelestarian lingkungan. Nah, melalui program magang ini, mahasiswa diharapkan dapat berperan dalam merancang konsep mini project CSR yang berdampak bagi masyarakat seperti kampanye literasi sosial di sosial media, kemudian pemberdayaan UMKM duafa, atau program inklusi bagi kelompok rentan. Nah, selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menyusun roadmap konten dari CSR yang berbasis media sosial serta menentukan indikator keberhasilan program yang tidak hanya berfokus pada digital seperti jumlah likes atau engagement, tetapi juga pada dampak sosial yang dihasilkan. Nah, sebelum itu di sini ada perkenalan singkat dari profil Baitumal Muamalat. Baitumal Muamalat atau BMM sendiri adalah suatu lembaga ambil zakat nasional Lasnas yang didirikan pada tanggal 16 Juni tahun 2000. Lembaga ini adalah pengelolaan zakat resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, wakaf dari umat kepada para mustahik yang layak menerimanya. Kemudian pada tahun 2023 sendiri BMM meluncurkan jasa CSR Management dan hal ini tuh bertujuan untuk membantu perusahaan menjadi mitra BMM dalam mengembangkan suatu program CSR yang berdampak luas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Jasa yang disediakan meliputi CSR implementation sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan program, kemudian ada CSR training, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dalam mengelola program, dan yang terakhir itu ada CSR instrumen, yaitu kajian penelitian dalam perencanaan. Program CSR yang sudah berlangsung meliputi program lingkungan, ada program ekonomi, dan kemudian program pendidikan, dan terakhir ada program sosial. Kemudian pada slide ini saya menunjukkan ada 3 program yang di-highlight oleh BMM sendiri, yaitu program ekonomi, program lingkungan, dan juga program sosial dan juga pendidikan. Nah, di sini salah satunya ada program ekonomi yang meliputi perintisan Kube Roti and Bakery, ada gerobak panel surya, urban farming, pendampingan UMKM pesisir, kemudian ada pemberdayaan batik cipra, pemberdayaan disabilitas, pendampingan UMKM wilayah, dan masih banyak program yang dilakukan oleh BMM Jatim. Nah, pada pelaksanaan proyek magang sendiri, saya bertugas di sini untuk berfokus sebagai CSR Strategic Planner dan Impact Designer, yaitu merancang konsep program CSR yang berdampak serta mengembangkan strategi komunikasi program melalui media sosial. Di sini saya juga sebagai orang yang mencari data-data yang untuk dimasukkan ke dalam CSR, copywriting, seperti itu. Nah, di sini ada hal yang pertama kita lakukan itu ada pemetaan masalah sosial atau social issue mapping, kemudian yang kedua ada perencanaan konsep mini project CSR, kemudian ada penyusunan roadmap konten CSR dan juga penentuan indikator keberhasilan program CSR. Dan yang terakhir di sini kita juga melakukan penyusunan term of reference atau TOR untuk mini project CSR. Kemudian untuk konversi mata kuliah sendiri menurut program studi ekonomi Islam, di sini ada kepemimpinan, kreativitas dan inovasi, manajemen strategi dan syar'i. Nah, dari kepemimpinan sendiri melalui aktivitas proyek ini, saya mengimplementasikan kompetensi kepemimpinan dalam bentuk pengambilan inisiatif, tanggung jawab, komunikasi tim, serta problem solving pada lingkungan kerja yang nyata. Kemudian untuk kreativitas dan inovasi, ada mengaktifkan akun sosial media, kemudian mengedit sesuai kreativitas kita. Terus untuk manajemen strategi syar'i sendiri, perencanaan aktivitas akun CSR mencerminkan proses formulasi dan implementasi strategi. Nah, saya sendiri melakukan analisis kondisi awal, menetapkan tujuan, menyusun langkah strategi, serta melakukan evaluasi kinerja konten. Yang terakhir untuk studi kelayakan bisnis. Meskipun program magang
komunikasi CSR ini untuk analisis akun dan evaluasi performa konten melibatkan pendekatan berbasis data dan pertimbangan keberlanjutan program. Tapi saya sendiri melakukan identifikasi potensi, mengembangkan akun CSR, analisis peluang engagement, serta menyusun rekomendasi pengelolaan berkelanjutan. Kemudian di sini ada beberapa hasil yang dicapai, yaitu tersusunnya strategi konten media sosial CSR yang lebih terstruktur untuk mendukung publikasi program sosial untuk Baitul Muamalah Jawa Timur. Kemudian ada tersusunnya kalender konten, terus ada berhasil memproduksi dan mengunggah konten media sosial berupa desain feed, caption, dokumentasi program, serta materi kampanye sosial. Terus ada terciptanya template desain dan standar visual konten untuk meningkatkan konsistensi branding media sosial, dan ini juga berkelanjutan. Kemudian ada tersusun hasil monitoring dan evaluasi performa konten berdasarkan indikator reach, engagement, dan juga respon audiens. Dan yang terakhir di sini ada hasil tersusunnya rekomendasi pengembangan komunikasi digital CSR sebagai acuan pengelolaan media sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dampak kegiatannya sendiri yaitu meningkatkan keteraturan dan konsistensi publikasi program sosial melalui media sosial, kemudian memudahkan penyampaian informasi program kepada masyarakat secara lebih informatif dan terstruktur, mendukung peningkatan transparansi lembaga melalui publikasi kegiatan dan dampak program sosial, membantu tim dalam proses perencanaan, produksi, dan juga evaluasi konten media sosial, dan yang terakhir ada menjadi dasar pengembangan strategi komunikasi digital yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kemudian selama kita magang itu kita juga mengalami namanya hambatan dan juga dukungan baik dari pihak kampus maupun dari pihak mitra. Nah, dimulai dari hambatannya itu, pertama kami diperlukan waktu untuk memahami pola komunikasi antar divisi, kemudian bagaimana alur koordinasi antar divisi di lingkungan Baitul Muamalah Jawa Timur. Kemudian di sini ada keterbatasan data dan dokumentasi program terdahulu seperti kurangnya dokumentasi pada program-program sebelumnya CSR. Terus di sini ada tantangan dalam menyusun strategi konten yang sesuai dengan karakter audiens, keterbatasan waktu dalam pelaksanaan mini project, dan yang terakhir itu ada monitoring dan evaluasi konten yang membutuhkan proses berkelanjutan. Nah, untuk dukungannya sendiri, di sini kami mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing lapangan maupun dari pengawas lapangan yang ada di mitra. Kemudian yang kedua ada dukungan dan kerjasama dari tim Baitul Muamalah Jawa Timur dalam pengumpulan dokumentasi, kemudian pengarahan secara editing, analisa, dan beberapa kegiatan CSR lainnya. Kemudian yang ketiga di sini ada kesempatan terlibat langsung dalam program sosial CSR seperti pembagian sembako saat di Lamongan. Yang keempat ada akses terhadap media dan informasi yang kami butuhkan, dan yang kelima itu ada fasilitas kerja yang sangat memadai. Baiklah, sampai pada penutup, di sini ada simpulan dan juga saran dari saya. Untuk kesimpulannya adalah program magang ini turut menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan berbagai pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan, kreativitas, dan juga inovasi, manajemen strategi syariah, serta studi kelayakan bisnis. Melalui pengalaman tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh keterampilan teknis yang berkaitan dengan komunikasi digital dan pengelolaan media sosial, tetapi juga membangunkan kemampuan kita dalam berkomunikasi, bekerja sama tim, kemudian manajemen waktu, dan pemecahan masalah yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja profesional. Untuk sarannya tersendiri, melalui saya, kerjasama yang baik antar mahasiswa, perguruan tinggi, dan institusi mitra, program magang diharapkan dapat terus menjadi wadah pembelajaran yang efektif dalam mempersiapkan lulusan yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.